Kak Leman, Iya, aku mau Carlo. tanya Kak, Boleh? kenapa ya Kak? Aku tuh padahal rajin banget beribadah dan tidak pernah ngelawan orang tua. Tapi kok dijauhin ya Kak sama teman-temanku. Loh, kok kamu dijauhi seperti itu? Jadi gini Kak, aku diajak main waktu ibadah. Aku nggak mau. Terus aku diajak ejek. Lagian kan lagi corona juga. Wah, tindakan kamu sebenarnya sudah bagus sekali, Carlo. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Kita kan punya Tuhan Yesus yang akan membela anak-anaknya yang setia dan taat melakukan firman. Oh iya Kak. Wah, beruntung sekali aku punya Tuhan Yesus. Benar sekali, Carlo. Oh iya, Caraldo kok belum kelihatan ya? Kita kan sudah mau mulai ibadah. Iya Kak. Karaldo mana ya Kak? Ya sudah, kita mulai aja dulu yuk. Oke Kak. Hai adik-adik di rumah, apa kabar? Kalian percaya semua baik-baik semua ya? Kita mau memulai ibadah kita. Kalian percaya semua sudah siap? Kak, sebentar Kak. Ya, Sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu Kak. tentu saja Carlo. Nah adik-adik, kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Berkati kakak-kakak yang akan memimpin Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Loh, Caraldo kok datangnya terlambat? Iya, Karaldo, kenapa terlambat? Duh, iya maaf banget ya Kak Leman, Carlo. Jadi tadi kan aku nyetir ke sini. Terus pas lampu merah aku berhenti tuh. Tiba-tiba mobil di belakang aku klakson-klakson terus. Tapi kan lampunya merah ya. Jadi aku diem aja. Tiba-tiba dia keluar dari mobil, dia samperin aku, terus dia marah-marahin aku. Mana pas lagi dia marah-marah, lampunya tiba-tiba hijau. Dia bikin aku terlambat, terus bikin jalanan macet juga. Jadi akhirnya aku tinggal aja biar dia marah-marah sendiri. Ya sudah, puji Tuhan yang penting Caraldo tidak apa-apa. Iya, Karaldo hebat. Sabar, nggak keikutan marah-marah juga. Iya Carlo, karena Caraldo ini adalah anak Tuhan. Kita anak Tuhan, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya Kak Leman, dan ada hal lain juga nih Kak. Karaldo juga taat peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah. Tuhan bilang kan kita harus taat juga kepada peraturan pemerintah Kak. Benar sekali, Carlo. Selain itu juga, Tuhan kita itu ada di mana-mana. Jadi dia tahu apa yang kita perbuat, dan dia juga tahu apa yang kita alami. Betul sekali, seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini. Lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Di situ ada kata Yesus besertaku. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Oke, yuk Oke nyanyi. Kak. Ayo kita nyanyi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung
Carlo dan juga adik-adik yang di rumah, kita punya loh satu sahabat yang selalu bersama-sama dengan kita. Yuk kita nyanyi lagu ini. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yuk sama-sama kita nyanyikan ya. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabatku. Kita nyanyi lagu ini dari awal sama-sama lagi ya, jadi di rumah. Haleluya. Yesuslah sahabatku, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus teman baikku, kemana ku pergi selalu bersamaku. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Haleluya, aku sangat merindukannya. Haleluya, Yesus cintaku, Yesuslah sahabat. Nah, adik-adik, kita sudah memuji, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kita mempersiapkan hati kita ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau nyanyikan pujian taat perintah-Mu Tuhan. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab
Tuhan jawab setiap doaku. Sama-sama kita mengangkat tangan kita. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ya, adik-adik yang di rumah, kita masuk firman Tuhan. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya bersama-sama. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru yang akan memberitahukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo Kak Hana, apa kabarnya nih Kak Hana nih? Puji Tuhan, luar biasa Kak. Kak, aku udah gak sabar deh mau denger firman Tuhan. Wah bagus tuh Kak Hana, iya ya. Sudah lama ya kita nggak sekolah minggu. Ya, tapi nggak apa-apa Kak. Yang penting saat ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Oh iya benar ya. Iya, Oh iya, Kak. tadi Kak Gimana? Fian lihat Kak Hana lagi baca buku tuh. Lagi baca buku apa tuh Kak? Kak Fian, aku lagi baca buku tentang orang-orang buangan yang ada di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar, Kak. Oh, orang-orang yang dibuang ke Babel. Nah, betul itu. Kak Fian tahu tuh ceritanya seperti apa. Kak Fian tahu ceritanya? Iya, Kak Fian tahu ceritanya. Kak Hana mau dengar nggak ceritanya seperti apa? Mau banget dong, Kak. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mau nggak dengar ceritanya seperti apa? Pasti mereka juga mau, Kak. Oke Udah deh. nggak sabar nih. Iya, yuk kita baca bersama-sama yang terdapat dalam Kitab Daniel pasal yang pertama. Di situ menceritakan tentang Raja Yoyakim, Raja Yehuda yang memerintah atas Yehuda. Kemudian datanglah Raja Nebukadnezar, Raja orang Babel yang datang ke Yerusalem untuk mengepung kota Yerusalem. Dan Raja Nebukadnezar mengepung kota Yerusalem dan memegang kuasa atas kota Yerusalem. Bahkan sampai perkakas-perkakas yang ada di rumah Allah pun juga dibawa untuk menjadi perbendaharaan dewa-dewa. Tapi tidak sampai di situ juga Kak Hana. Lalu? Raja Babel yaitu Raja Nebukadnezar memberikan makanan dan minuman yang sudah dipersembahkan pada dewa-dewa menjadi makanan dan minuman untuk orang-orang buangan di kota itu. Nah, tapi tidak semua orang yang mau makan dan minum Kak Hana. Gitu. Ada yang nggak mau minum, Kak. Ada yang nggak mau makan. Iya. Siapa tuh Kak namanya, Kak? Nah, teman-teman Daniel yaitu, ada yang tahu nggak adik-adik siapa teman-teman Daniel? Pasti mereka nggak tahu nih, Kak. Oke. Teman-teman Daniel yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oh, Jadi, iya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau makan dan minum milik kepunyaan raja. Karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Sehingga Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menajiskan diri mereka dengan memakan makanan dan meminum minuman menjadi milik kepunyaan raja. Jadi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego mau menjaga kekudusan mereka, Kak Hana. Wow, kekudusan. Iya. Apa itu, Kak, kekudusan? Oke, menjaga kekudusan itu seperti tadi contohnya Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego
tidak mau menajiskan diri mereka dengan memakan dan meminum apa yang sudah menjadi kepunyaan raja. Atau contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya yaitu tidak menyontek saat pelajaran di sekolah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada nggak nih yang masih menyontek pada waktu mengerjakan tugas sekolah? Ada nggak? Pastinya nggak ada dong, Kak. Oh, bagus tuh kalau nggak ada. Nah, kalau ada pun jangan diulangin lagi ya, karena itu tidak baik. Nah, contoh menjaga kekudusan adalah yang kedua, tidak mencuri. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada nggak nih yang masih suka mencuri? Contohnya, pada waktu ingin mau membeli makanan, kita tidak punya uang, terus kita tahu orang tua kita sedang tidur. Dengan diam-diam kita mengambil sedikit apa yang menjadi kepunyaan orang tua kita, mengambil uang orang tua kita. Nah, itu tidak baik ya adik-adik, jangan diulangin lagi kalau ada yang menjadi seperti itu. Dan menjaga kekudusan yang ketiga, yaitu tidak berbohong. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ada nggak yang masih suka berbohong? Contohnya seperti tadi yang masih mencuri, terus tiba-tiba ketahuan orang tuanya, kedapatan mencuri. Terus adik-adik berbohong, oh bukan aku yang mencurinya, bukan aku. Tapi orang tua adik-adik tahu kalau adik-adik yang mencurinya. Terus adik-adik berbohong. Nah, kalau ada yang masih berbohong, jangan diulangin lagi ya adik-adik. Nah, terus menjaga kekudusan selanjutnya seperti suka memberi. Nah, Kak Fian percaya nih adik-adik yang ada di rumah pasti suka memberi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Terus contoh dari menjaga kekudusan selanjutnya adalah saling mengasihi. Nah, Kak Fian juga percaya nih Kak Hana, kalau adik-adik yang ada di rumah juga mau saling mengasihi dengan teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, Kak Hana. Pastinya dong, Iya, Kak. seperti itu Kak Hana, contoh-contoh dari menjaga kekudusan. Oh. Nah, berbicara tentang ketaatan Daniel dengan teman-temannya, Kakak jadi teringat nih Kak Hana satu tokoh yang juga taat untuk mengikuti kehendak Allah. Siapa itu, Kak? Nah, tokoh itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri Kak Hana. Jadi Tuhan Yesus Kristus juga mau taat untuk mengikuti kehendak Allah. Contohnya pada waktu Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus berdoa. Dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42 di situ diceritakan bahwa Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, sama dengan Daniel dan teman-temannya nih Kak Hana yang mau taat untuk berketetapan hati, untuk menjaga kekudusan, maka Allah mengaruniakan mereka kasih dan sayang, kepandaian, kebijaksanaan kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Kak Hana. Wow, berarti kita harus menjaga kekudusan ya, Kak? Iya, benar sekali Kak Hana. Kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita harus menjaga kekudusan kita untuk tidak mengikuti keinginan dunia, tetapi sebaliknya, untuk kita harus mengikuti kehendak Allah. Seperti itu, Kak Hana. Oh gitu. Kak Fian. Ya? Tadi Kak Fian bilang Daniel, Sadrak, Mesak, sama Abednego, mereka nggak makan makanan raja. Lalu, apa dong yang mereka makan ya? Nah, itu pertanyaan yang bagus nih, Kak Hana. Adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak apa yang menjadi makanan Daniel dan teman-temannya? Tahu nggak? Pastinya nggak tahu dong, Kak. Oh, kalau tidak tahu, Kak Fian kasih tahu ya apa yang menjadi makanan Daniel dan teman-temannya. Jadi, makanan Daniel dan teman-temannya itu cuma sayur-sayuran, Kak Hana. Sayur-sayuran? Iya. Mereka kurus banget dong. Oh, tentu tidak, Kak Hana. Justru dalam 10 hari mereka hanya memakan sayur-sayuran, justru badan mereka menjadi lebih gemuk dari orang-orang yang memakan dari santapan raja. Jadi, mereka dalam 10 hari hanya memakan sayur-sayuran saja, Kak Hana. Oh gitu. Iya. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang harus menjaga kekudusan, yang harus mengikuti kehendak Allah,
ada satu ayat untuk kita hafalkan, untuk kita renungkan, bahkan untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita, untuk menjadi orang-orang yang selalu mengikuti kehendak Allah. Nah, ayat tersebut terdapat di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Yuk Kak, kita baca sekali lagi ayat hafalan kita. Oke, Kak. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Yuk sekali lagi agar kita hafal ayat hafalan ini. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dihafalkan ya adik-adik, biarlah apa yang menjadi ayat hafalan ini boleh menguatkan kita, boleh menjadi pegangan hidup kita, untuk kita tetap terus menjaga kekudusan, untuk kita tetap terus mengikuti kehendak Allah. Nah, sekarang Kak Hana, yuk sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan kali ini. Yuk sama-sama kita tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini. Kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk kami terus menjaga kekudusan kami seperti Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan, untuk kami boleh mengikuti kehendak-Mu saja ya Bapa, untuk kami boleh mengerti apa yang baik, yang berkenan kepadamu, dan yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk kami selalu mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami dengar boleh menjadi pegangan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa kembali. Dan adik-adik, Tuhan berkati.